kita persilakan. Siapa yang mau menghibur ya? Ada? Nah, ini dia. Pasti berat rasanya, Bu. Saya percaya ini Allah udah kasih jalan yang paling terbaik. Anak ibu juga udah berada di tempat yang terbaik. Dan aku juga nggak nyangka waktu terakhir kali aku datang ke rumah sakit itu benar-benar mungkin itu hal yang sederhana. Aku juga nggak bawa apa-apa, cuma datang, tapi mudah-mudahan itu bisa membuat Fatir terkenang sebelum Fatir meninggalkan kita semua. Jadi pulang dari rumah sakit itu Bu nggak lama? Tidak lama. Sekitar perjuangan kami itu 2 mingguan. 2 minggu ya? Ya. Aku juga kaget pas dengar itu, kaget banget. Ini ada kotak Bu, mungkin Ibu boleh buka. Fatir itu anak yang luar biasa, Pak. Beliau nih, Fatir waktu dulu pernah menjadi lomba dai cilik ya Bu ya. Menang. Terus juga ini katanya mainannya Fatir. Ini Mainannya Legonya Fatir ya? Lego terakhir. Lego terakhir Yang dia susun dalam kondisi sesak nafas. Ini terakhir Legonya Bu. Iya, dia berhasil 3 Lego dia susun. Katanya juga kalau waktu di rumah sakit juga terus dia menghabiskan waktunya untuk Bener. Ini piagam Fatir waktu itu ikut futsal. Yang Dapat sejabotabek. penghargaan juga. Piagam penghargaan. Ternyata Fatir juga anak yang berprestasi ya. Sebagai salah satu pemain turnamen futsal tingkat SD sejabodetabek. Fatir pas terakhir kali mau hari-hari terakhirnya ada yang disampaikan ke ibu atau ada pesan sebagai seorang anak yang dia ngomong apa gitu sama ibu atau sama keluarga? Dia sampai terakhir aja dia tidak tahu akan berpulang, Om. Dia masih semangat. Dia masih semangat terus. Dia masih yakin untuk sembuh. Sampai saya minta maaf, saya tidak bisa mengobati sesaknya. Yaitu dia masih tetap nggak tahu dia akan berpulang. Dan adiknya waktu itu menjenguk tidak boleh pulang, nahan dia pengen main sama adiknya. Dan dia pegangan tangan saya keras ya, genggam tangan saya keras. Dia bilang, Fatir sayang mama. Saya jawab, mama sayang Fatir selamanya. Dan semua diucapkan ke saya, ke bapaknya, ke adiknya. Dan dia semangat sembuh karena dia telah bertemu dengan Om Raffi, Irfan. Dia sempat bicara waktu itu, Ma kalau aku sembuh kita main ya ke rumah Om Raffi ya. Main. Ya itu menjadi motivasi dia. Jadi ketika kita sudah ketemu di rumah sakit itu kan pulang Bu? Iya. Balik lagi ke rumah sakit? Balik lagi 2 hari sesak napas. Jadi yang mengganggu waktu itu sesak napas yang Paru-parunya karena sudah menyebar ke paru-paru dan cairan itu sudah dikeluarkan sejumlah 1.300 mili 2 kali sedot ya gitu. Lalu setelah itu bergantunglah 100% dengan oksigen. Kalau kata dokter terakhir itu dokter diagnosanya apa Bu? Yaitu kanker tulang. Kanker tulang yang sudah menyebar. Menyebar. Jadi penyelesaian di paru-paru itu hanya bisa kemo, tapi kemo tidak bisa dilakukan ya karena luka amputasi itu belum sembuh. Ya, harus kondisi fit soalnya katanya ya. Iya. Bu maaf sekali ini ada sebuah artikel akan kita lihat bersama ya. Artikelnya nih. Pesan terakhir siswa SD diduga korban bullying di Bekasi sebelum meninggal dunia. Aku tunggu mama di surga aja ya. Ngomong gitu? Dia kan waktu
lagi sakit kan selalu mikirin saya ya. Dia tahu saya tidak bekerja. Dia mikirin, Mama sampai kapan ya nyari uang buat adiknya gitu kan. Kondisi saya seperti ini. Aku kasihan sama Mama karena dia tahu kalau aku udah kerja tuh dari pagi sampai malam. Weekend pun saya suka kadang sambil dagang. Jadi Fatir itu anak yang sangat mengerti kondisi, prihatin dan kuat ya. Makanya dia ngefans sama Om Raffi. Dia melihat bahwa Om Raffi bisa membahagiakan ibunya, menyolokkan adik-adiknya, dan dia pengen seperti itu. Sampai akhirnya dia bilang, "Ma, nanti aku bahagiain Mama di surga aja." Ya Allah. Jika tidak bisa membahagiakan di dunia, akan membahagiakan di akhirat nanti. Insya Allah itu akan terwujud ya. Amin. Juga di sini bukan cuman mamahnya, bukan cuman adiknya aja, tapi juga ada ini dari pengacara yang akan kita undang juga bersama-sama untuk mengetahui update terkini tentang kasus dugaan bullying yang dialami Fatir terakhir itu yang sampai akhirnya Amputasi dan berakhir dengan kita meninggal, akan ya. panggilkan Bang ini dia, Robert. Bang Robert. Bang, kabar. Silakan Bang. Ya, gimana Bang? Di sini kan kita mengetahui bahwa ada diduga ya Bang ya. Iya. Diduga yang setelah kasus bullying itu sehingga mengakibatkan kejadian yang ya ini awal mulanya juga ada mungkin di sana ya Bang ya. Iya, betul. Dan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga kepada pihak terkait? Jadi gini, sejak kami terima kuasa dari mamanya Fatir, ya, kami melihat kan memang selama ini mandek. Upaya hukum yang dilakukan sama dia mandek. Dari 17 April 2023 sampai Oktober itu nggak ada kejelasan sama sekali. Lalu saya beserta dengan Mbak Mila dan tim, kami berupaya. Kami terus gedor upaya-upaya hukum yang kami lakukan, dan 2 minggu yang lalu itu terlapor yang sudah dilaporkan oleh mamanya Fatir itu yang menyelengkat Fatir. Kalau orang dewasa dia sudah jadi tersangka. Kalau dia anak di bawah umur dia disebut ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Ya memang perkara ini juga cukup memukul bagi kami gitu. Sehingga kami di sini berusaha kembali lagi, kami minta kepada penyidik udah sampai di mana perkara ini. Nah, informasi terbaru bahwa hari ini kami akan melakukan diversi. Diversi itu adalah salah satu upaya perdamaian yang memang secara undang-undang karena anak di bawah umur itu harus ada gitu Mas. Nah tapi dengan tegas kami menyatakan bahwa upaya diversi itu kami akan tolak. Walaupun upaya itu harus kami jalankan. Karena memang sesuai prosedur undang-undang diversi itu harus ada. Tapi hari ini kami ingin sampaikan bahwa upaya diversi itu kami tolak. Karena apa? Bagaimana mungkin? Ini Fatir sudah tiada. Pembulian semakin marak. Nggak cuma Fatir ternyata. Ada juga loh yang di Cilacap meninggal dunia, di Sukabumi juga meninggal dunia. Ini mau sampai kapan bangsa kita seperti ini terus gitu loh. Gitu loh. Terutama gurunya gitu loh Mas. Gurunya itu ngomong nggak ada pembulian, cuman bercanda kata dia. Apa kita mau itu anak kita dididik oleh tenaga pengajar seperti itu? Nah makanya kami sudah bersurat kemarin. Kami bersurat ke Presiden. Kami minta tolong kepada Pak Presiden agar ini menjadi atensi khusus, lalu kemudian kepada Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim supaya ditindak guru-guru seperti ini gitu loh. Mereka ngapain gitu loh? Oke. Iya kan? Standarnya harus sama, mana bully, mana bukan itu jangan Betul, sampai. betul. Jelas dia mengatakan bahwa ini bukan bully, ini hanya bercanda. Tapi pihak orang tuanya bagaimana? Pihak orang tua sampai dengan hari ini Mas Raffi tidak ada bertemu, meminta maaf dan lain sebagainya. Jika meninggal tapi melayat. Untuk orang tua 5 oknum temannya Fatir tidak ada. Tidak melayat sama sekali. Sama sekali. Temannya juga tidak ada yang
yang 5 oknum Sama ini sekali nggak nggak ada. Dan bahkan Maksudnya dari sisi kemanusiaan juga kan harusnya. kepala sekolah SD-nya juga baru kemarin melayat datang ke rumah saya. Belum pernah menengok ke rumah saya. Dan di tanggal 29 November itu pulang dari Darmais, wali kelasnya barulah menyerahkan ijazahnya dia dan cap 3 jari. Ya itu Mas, makanya saya juga bingung akhlaknya ada di mana gitu loh. Makanya saya ingin sampaikan, kalau proses hukum ini tidak berjalan, lalu kemudian anak itu tidak mendapatkan ganjaran, ini bangsa kita mau kemana? Udah banyak, udah ribuan perkara bully. Ini jadi bangsa barbar kita Mas, gitu loh. Ya. Jadi bangsa barbar kita ke depan. Mereka kan nanti akan jadi pemimpin. Akan jadi bawa waktu ke depannya. Suatu waktu, kalau mereka lolos dengan perkara ini, nggak ada ganjaran buat mereka, mereka nganggap, oh berarti ini biasa aja. Gitu loh, perkara ini biasa aja. Gitu loh, begitu dia jadi menteri, dia jadi gubernur, bupati, waduh, saya nggak tahu lagi gitu loh. Kita berharap mudah-mudahan perginya Fathir tidak sia-sia. Mudah-mudahan kasus pembulian di Indonesia tidak makin marak tapi justru makin hilang, dan itu PR untuk semua pihak. Dan kita doakan juga keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Kita doakan yang terbaik. Ya, Oke. minta doanya Mas, karena hari ini juga kami akan ke Polres Kabupaten Bekasi untuk melakukan upaya diversi. Kami akan kawal perkara ini sampai ke pengadilan. Ya. Kami ingin lihat bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan kejadian ini. Mudah-mudahan Ya. yang terbaik untuk semua pihak. Ya. Betul. Oke. Itu jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di FYP For Your Pagi. Warrior pagi. Aku merindukanmu setelah